foto yang sedang dipegang sama Kanjeng Tumenggung Ilyas dengan ukuran 60-40. Ya, besar. Dengan harga 150. Dapat bonus. Bisa dibungkus dibawa pulang. Gimana Gus Ilyas, sudah ada yang request belum? Sudah ada yang pesen belum? Yuk. Tetap koleksi produk-produk yang ada di Unik. Bila hidup ingin semakin berkah, sebagai bukti kecintaan Anda. Jadi teman-teman, foto dari Mama Gufron 60x40 dijual 150.000, dapat bonus. Ada bonusnya. Ya, biar kalian tahu di sini jualan foto, teman-teman, foto wali. Ya Allah, ya Allah. Dan memang ada pengakuannya dari Mama Gufron. Saya sampai jualan foto saya, sampai muka saya, wajah saya semua dijual. Itu untuk apa? Untuk syiar, untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia, Asia, dan dunia. Jadi Gufron ini jualan foto dirinya, teman-teman, jual foto diri mukanya dijual demi syiar. Biar kalian tahu kenapa tuh dijual 150.000. Kalau laku 10 foto sudah 1.500.000. Kalau 100 foto biasa 10 juta. Intinya gampang raup keuntungan dari jualan keramat. Dan memang diakui berkeramat kan Gufron. Makanya pondok pesantrennya diakui, teman-teman. Diakui berpengaruh di Indonesia. Bahkan Gufronnya akan menjadi pencetak generasi emas di tahun 2045. Siapa yang mengaku itu? Dari pihak instansi pemerintah, oknumnya. Kita dapat bersama berkumpul di pondok pesantren Unik, yang dimana pondok pesantren ini betul-betul sangat berjuang. Gua kepret masuk kuburan lu. Berjuang. Berjuang mengajari umat untuk berbicara bahasa semut. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya Gufron, artihi innaka ya ma'adar ya firman Allah. Ayo. Gila. Untuk Pancasila, untuk kejayaan Pancasila, sehingga bangsa kita, negara kita akan menjadi negara yang maju. Jadi negara kita, teman-teman, akan menjadi negara maju berkat pondok pesantren Unik yang dipimpin oleh Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi adil kod ada kunjum. Ma hubun ada tajam. Unyil. Kok bisa? Kok? Wah, kaget. Kok bisa? Lanjut dulu. Akan menjadi negara yang sukses. Menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Generasi emas, teman-teman. No, God, please, no. Katanya begitu kan? Bahkan Ketua Umum PSHT pun mengakui dia kiai. Izin kami duduk. Yang saya hormati Kiai Haji Mama Gufron beserta seluruh jajaran pengurus pondok pesantren Unik. Wah, kaget. Yang kami hormati. Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalima fi Allah. Nanti makoli itu harus ada makola, betul nggak? Jual fotonya, jual diri, teman-teman. Demi apa? Demi menghidupi Unik, demi syiar Islam Indonesia, Asia, dan dunia. Lillah dan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ini tidak jauh berbeda dengan beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia. Sendal Nabi SAW dipajang. Yang mau lihat sendal Nabi harus bayar karcis. Mau lihat artefak Nabi ada di Jakarta, bayar sekian ribu, 50.000, 25.000. Ada masih jejak digitalnya, teman-teman. Mereka mengarciskan barang-barang yang bersentuhan langsung dengan Nabi. Kalimatnya begitu. Sampai Buya Yahya, ada videonya. Kita lihat. Buya Yahya sampai cium-cium sendal-sendal palsu Nabi itu. Kenapa Harry Plus sebut sendal palsu? Karena kalau kita googling, teman-teman, jenis-jenis sandal Nabi itu banyak. Bukan cuma 1, 2, 3 model. Puluhan model ada di Google foto-fotonya. Kelompok yang ini mengakui
sendalnya paling bersanad. Kelompok yang itu juga. Jadi sendal Nabi, teman-teman, bukan di Mekah Madinah, no, tapi ada di Jawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa model nih, model sandal ini? Gak karuan modelnya, teman-teman, banyak. Coba kita simak videonya Buya Yahya yang cium-cium sendal-sendal Nabi itu. Lai, tahu nggak kalian kalau Ustadz Buya Yahya pernah cium sandal Nabi, sandal yang dibawa oleh habaib? Kira-kira masuk akal nggak, Lai? Para habaib bisa nyimpen sandal Nabi, Lai? Nabi Muhammad kan dulu juga punya keluarga, Lai. Paling tidak kalau masih ada tinggalan Nabi ya pasti disimpan sama keluarga-keluarga yang terdahulu, ya, Lai. Di Indonesia paling laku yang beginian, teman-teman. Sekarang coba kita simak rambut Nabi. Rambut Nabi yang kemana-mana dipertunjukkan kepada jemaah. Jangankan peninggalan yang seperti ini, kiswah, tahu kan? Masih ingat kalian sama Ali Jindan yang katanya kiswah Nabi? Dipertontonkan, bawa kresek merah. Karena yang mau cium, bayar. Melihatnya, mendapatkan syafaat. Kasihan orang-orang awam dibodoh-bodohi seperti ini, teman-teman. Dan kita yang mengedukasi seperti ini pasti dicap Wahabi. Oh, nangis sampai nangis. Bisnis kuburan kurang laku, sekarang ganti bisnis rambut Nabi. Aduh. Ngapain tangannya begitu? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, itu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya Allah, ya Allah, sudah. Kasihan umat ya, teman-teman. Ya, kasihan umat dibodoh-bodohi seperti ini oleh mereka. Kenapa banyak umat yang bisa terbodohi? Karena di Indonesia banyak orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Di Indonesia nih, keturunan Nabi sangat-sangat banyak. Ketika diajak tes DNA, nggak berani mereka. Karena apa? Takut. Ketakutan mereka sebenarnya sudah bukti bahwa nasab mereka gugur, teman-teman. Tapi karena mereka tidak mau kehilangan jemaah, mereka punya argumen untuk menutupi kekalahan mereka itu. Dan sayangnya di Indonesia, orang-orang seperti mereka ini masih saja diikuti, masih dipercaya, masih dianggap berkeramat. Bahkan kemana-mana mereka masih dicium-cium, bekas kakinya dicium. Bekas pantatnya apalagi. Sangat semangat orang-orang umat Indonesia menciumnya. Berjalan di hadapannya harus merangkak. Masih banyak tradisi seperti ini diajarkan oleh mereka dan dituruti. Bahkan ketika santri-santri dan para guru-gurunya diteriak-teriaki seperti ini, nah, diteriak-teriaki saja seperti itu, apakah mereka masih percaya bahwa Habib ini keturunan Nabi? Masih, teman-teman. Orang tua kalian pelacur, kedua orang tua kalian diteriaki seperti itu. Umat masih percaya mereka ini keturunan suci Nabi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Terus kita yang mengedukasi umat seperti ini Wahabi. Dah